Sekolah. Sekolah mengubah konteks pembangunan sosial. Konteks sosial bervariasi sepanjang tahun, anak usia dini, sekolah dasar, dan masa remaja. Pengaturan anak usia dini adalah lingkungan yang dilindungi, yang batasnya adalah ruang kelas. Dalam setting sosial yang terbatas ini, anak kecil berinteraksi dengan satu atau dua orang guru, biasanya perempuan yang merupakan sosok kuat dalam hidup mereka. Anak muda juga berinteraksi dengan teman sebaya dalam pasangan atau kelompok kecil. Pendidikan anak usia dini, ada banyak variasi dalam bagaimana anak kecil mendapatkan pendidikan. Namun, semakin banyak ahli pendidikan menganjurkan bahwa menekan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan yang sesuai dengan perkembangan. Dalam bab sebelumnya, kami menggambarkan pentingnya terlibat dalam praktik pengajaran yang sesuai dengan perkembangan di sini. Di sini kami memperluas topik praktik yang sesuai dengan perkembangan. DAP didiskusikan tentang praktik pendidikan yang sesuai dengan perkembangan atuk anak dari lahir sampai usia 8 tahun. Pendidikan yang sesuai dengan perkembangan didasarkan pada pengetahuan tentang perkembangan khas anak dalam rentang usia serta keunikan anak. DAP dalam pendidikan penekanan pentingnya menciptakan pengaturan dan mendorong anak-anak untuk menjadi pembelajar aktif dan mencerminkan minat anak-anak dan kemampuan hasil yang diinginkan untuk DAP, termasuk berpikir kritis, bekerja sama, memecahkan masalah, mengembangkan keterampilan pengaturan diri, dan menikmati pembelajaran. Penekanan dalam DAP adalah proses pembelajaran daripada isinya. Pedoman perkembangan terbaru yang sesuai disediakan oleh National Association for the Education of Young Children. Oke, next. Kontroversi pendidikan anak usia dini. Kontroversi saat ini dalam pendidikan anak usia dini melibatkan kurikulum. Di satu sisi adalah mereka yang menganjurkan konstruktivitas yang berpusat pada pendekatan anak seperti yang ditekankan oleh National Association of the Education Children (NAEYC). Di sepanjang garis praktik yang sesuai perkembangan, di sisi lain adalah mereka yang menganjurkan akademis atau pendekatan pengajaran langsung. Pendidikan anak usia dini untuk anak dari keluarga berpenghasilan rendah dimulai pada tahun 1960-an. Project Head Start dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman yang penting untuk sukses di sekolah. Didanai oleh pemerintah federal, Project Head Start terus melayani anak-anak yang kurang beruntung saat ini. Project Head Start adalah proyek terbesar yang didanai oleh federal untuk anak-anak Amerika Serikat. Transisi ke sekolah dasar. Ketika anak-anak melanjutkan transisi ke sekolah dasar, mereka berinteraksi dan mengembangkan hubungan dengan orang lain yang baru dan penting. Sekolah menyediakan mereka dengan sumber ide yang kaya untuk membentuk rasa percaya diri mereka. Sebuah perhatian khusus tentang ruang kelas awal adalah bahwa transisi ke SMP atau SMA, transisi ini bisa membuat stres karena bertepatan dengan banyak perubahan perkembangan lainnya. Siswa mulai berpubertas dan memiliki kekhawatiran yang meningkat tentang tubuh mereka. Perubahan hormonal pada masa pubertas merangsang meningkatkan minat dalam hal-hal seksual. Siswa menjadi lebih mandiri dari orang tua mereka dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman sebaya. Mereka harus membuat perubahan dari yang lebih kecil, kelas yang lebih pribadi, kelas yang lebih besar, dan lebih impersonal. Prestasi menjadi lebih serius dan mendapatkan nilai bagus menjadi lebih kompetitif. Sekolah efektif untuk remaja muda. Pendidik
dan psikolog khawatir bahwa sekolah menengah pertama dan menengah telah menjadi versi sekolah menengah atas, meniru jadwal kurikuler dan ekstrakurikuler mereka. Kritikus berpendapat bahwa sekolah harus menawarkan kegiatan yang mencerminkan berbagai perbedaan individu dalam perkembangan biologis dan psikologis di kalangan remaja. C. Pengembangan sosioemosional diri. Menurut penulis drama Italia abad ke-20 Ugo Betti, ketika anak-anak mengatakan saya, mereka berarti sesuatu yang unik. Jangan dikacaukan dengan yang lain. Psikolog sering menyebutnya aku sebagai diri. Dua aspek penting dari diri adalah harga diri dan identitas. Yang pertama, harga diri. Harga diri mengacu pada pandangan keseluruhan individu tentang dirinya sendiri. Harga diri juga disebut sebagai nilai diri atau citra diri. Misalnya, seorang anak dengan harga diri yang tinggi mungkin merasa bahwa dia bukan hanya orang biasa, tetapi orang yang baik. Bagi banyak siswa, periode harga diri rendah datang dan pergi. Namun, bagi sebagian siswa, harga diri rendah yang terus-menerus diterjemahkan ke dalam masalah lain yang lebih serius, rendah diri yang kuat terkait dengan prestasi rendah, depresi, gangguan makan, dan kenakalan. Pengembangan ide. Aspek penting lain dari diri adalah identitas. Sebelumnya adalah bab ini, kami menunjukkan bahwa Erik Erikson 1968 berpendapat bahwa masalah yang paling penting pada masa remaja melibatkan pengembangan identitas mencari jawaban atas pertanyaan seperti ini. Siapa saya? Apa yang berkaitan dengan saya? Apa yang dilakukan dengan hidup saya? Biasanya tidak dipertimbangkan selama masa kanak-kanak. Pertanyaan-pernyataan ini menjadi perhatian yang hampir universal selama tahun-tahun sekolah menengah dan perguruan tinggi. Status identitas. Peneliti Kanada James Marcia 1980 sampai 1998 menganalisis konsep identitas Erikson dan menyimpulkan bahwa penting untuk mengembangkan antara eksplorasi dan komitmen. Eksplorasi melibatkan pemeriksaan alternatif yang bermakna identitas. Komitmen berarti menunjukkan investasi pribadi dalam identitas dan tetap dengan apapun yang tersirat dari identitas itu. Tingkat eksplorasi dan komitmen individu digunakan untuk mengklarifikasi dia menurut salah satu dari 4 status identitas. Difusi identitas terjadi ketika individu belum mengalami krisis, yaitu mereka belum mengeksplorasi alternatif yang berarti atau membuat komitmen apapun. Mereka tidak hanya ragu-ragu tentang pekerjaan dan ideologis pilihan, tetapi mereka juga cenderung menunjukkan sedikit minat dalam hal-hal seperti itu. Penyitaan identitas terjadi ketika individu telah membuat komitmen tetapi belum mengalami krisis. Ini paling sering terjadi ketika orang tua menurunkan komitmen kepada anak remaja mereka, tidak dengan cara yang otoriter. Dalam keadaan seperti ini, remaja belum memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi pendekatan ideologi dan panggilan diri sendiri. Moratorium identitas terjadi ketika individu berada di tengah krisis tetapi berkomitmen mereka tidak ada atau hanya definisikan secara samar. Pencapaian identitas terjadi ketika individu telah mengalami krisis dan telah membuat komitmen. Identitas etnis. Identitas etnis adalah aspek abadi dari diri yang meliputi rasa keanggotaan dalam kelompok etnis bersama dengan sikap dan perasaan terkait dengan keanggotaan tersebut. Konteks langsung di mana etnis minoritas kehidupan remaja juga mempengaruhi perkembangan identitas mereka. Dalam Amerika Serikat, banyak pemuda etnis minoritas hidup di kantong kemiskinan, terpapar narkoba, geng, dan kejahatan dan berinteraksi dengan pemuda dan orang dewasa yang telah putus sekolah atau menganggur. Dukungan untuk mengembangkan identitas positif adalah langka. Dalam pengaturan seperti ini, program untuk pemuda dapat memberikan kontribusi penting untuk pengembangan identitas positif. Perkembangan moral. A. Domain dari perkembangan moral.
Ketika anak-anak mengembangkan rasa diri dari identitas, mereka juga mengembangkan rasa moralitas. Perkembangan moral menyangkut aturan dan konvensi tentang interaksi yang adil antara anak. Pertama, kita akan menjelaskan teori perkembangan kognitif Lawrence Hoiberg tentang perkembangan moral, dan kemudian kita akan mengeksplorasi teori domain yang baru-baru ini diusulkan dari perkembangan moral. Teori Hoiberg. Lawrence Hoiberg 1976 sampai 1986 menekankan bahwa perkembangan moral terutama melibatkan penalaran moral dan terjadi secara bertahap. Hoiberg sampai pada teorinya setelah mewawancarai anak-anak, remaja, dan orang dewasa, terutama laki-laki, tentang pandangan mereka tentang serangkaian dilema moralitas. Konsep kunci dalam memahami persamaan melalui tingkatan dan tahapan itulah moralitas mereka menjadi lebih internal atau matang, yaitu alasan keputusan moral mereka untuk nilai moral mereka mulai melampaui alasan eksternal atau dongkal yang mereka berikan ketika mereka masih muda. Mari kita periksa lebih lanjut tahapan Hoiberg. Hoiberg level 1. Penalaran prakonvensional. Penalaran prakonvensional adalah tingkat penalaran terendah dalam teori Hoiberg dan terdiri dari dua tahap, orientasi hukuman dan keputusan. Tahap 1 dan individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran. Tahap 2. Tahap 1, orientasi hukuman dan keputusan adalah tahap pertama Hoiberg dari perkembangan moral. Pada tahap ini, pemikiran moral